Emang nggak ada yang lebih ngalahin rasanya memulai minggu ini dengan kopi dan sedikit informasi dunia perkameraan. Dan di sini kita ada untuk memberi kalian asupan informasi tersebut. Pertama mungkin gua mau membahas sebuah rumor seputar kamera Fujifilm dulu. Jadi gue lihat ada satu informasi di website Fuji Rumors yang klaimnya berasal dari reliable source atau sumber yang terpercaya berdasarkan klaim mereka yang mengatakan kalau di 2022 Fujifilm berencana untuk menghadirkan penerus jajaran XH-nya alias Fujifilm X-H2. Tapi bukan di situ poin menariknya. Yang menarik adalah klaim dari sumber tersebut yang mengatakan kalau kamera Fujifilm X-H2 ini akan datang dengan dua versi berbeda. Apakah mungkin? Ya, gue nggak tahu sih. Tapi kalau emang bener-bener hadir dengan dua versi berbeda, gue rasa bakal menarik dan Fujifilm bakal jadi brand pertama yang melakukan hal tersebut. Mungkin bakal mirip kayak Sony A7S Mark III dan Sony FX3 yang diklaim berbeda padahal kamera yang cukup identik. Tapi nggak juga kayaknya karena di sini klaimnya dua-duanya adalah X-H2, bukan punya nama yang berbeda, tapi dengan versi yang berbeda. Kita lihat nanti. Dari rumor tersebut juga jadi banyak spekulasi liar seputar apa yang akan membedakan kedua kamera tersebut. Apakah mungkin perbedaan resolusi sensor, apakah satu pakai stack sensor, satunya enggak, atau se-ekstrim satunya X-trans sensor dan satunya Bayer sensor. Gue nggak tahu sih mau berspekulasi kemana, tapi ada satu spekulasi yang menurut gue cukup menarik. Jadi ada yang bilang kalau mungkin satunya fokus buat foto sehingga menggunakan mekanisme tilt screen kayak di X-T3. Sedangkan yang satunya lebih fokus buat video sehingga ada active cooling dan layar yang mekanismenya itu pakai variangle kayak X-T4. Menarik. Ya, kita cuma bisa berspekulasi aja, tapi jujur, rumor ini menurut gue cukup menarik dan spekulasi tadi terdengar cukup masuk akal buat gue. Tapi ya, gimana kalau menurut kalian? Selanjutnya buat kalian para sultan sekaligus Canon fanboy, penantian kalian akhirnya berakhir. Karena Canon EOS R3 sudah resmi launching di Indonesia. Kamera ini dibanderol dengan harga 117 juta rupiah untuk body only. Dan kalau kalian pesen selama masa pre-order, kalian bisa dapetin di harga 97 juta rupiah aja. Harga yang sangat lumayan dan jelas kalau gua bukan target marketnya. Tapi emang ini kamera yang sangat-sangat powerful dengan performa dan teknologi yang sangat luar biasa. Gua udah cobain dan bener-bener di sini teknologi stack sensornya, lalu fitur autofocus barunya, semua terasa luar biasa saat digunakan. Jadi kalian tungguin aja reviewnya di channel ini. Iya, gua tahu agak kelamaan, harusnya udah tayang, tapi reviewnya udah on progress. Kalian bisa lihat kameranya ada di sana. Dan harusnya bisa segera tayang sebelum hari Kamis. Jadi kita usahain besok, Selasa, atau Rabu gitu. Dan kalau kalian udah nggak sabar, kita udah ada konten dulu, video unboxing dan impresinya. Silahkan kalian cek video tersebut kalau kalian udah nggak sabar. Tapi tetap tungguin juga review fullnya karena bakal sangat menarik. Terakhir ada informasi yang menurut gue sangat menarik. Karena pas gue cek di websitenya dpreview.com, ternyata lagi ada semacam voting pengguna gitu. Dan ternyata grafik informasi kamera yang paling populer itu dijuarai oleh Fujifilm X-T4. Bahkan mengalahkan Sony A7 Mark IV, Canon R6, R5, dan juga Nikon Z9. Dan ini sangat berarti buat kita karena kita juga pengguna setia X-T4. Lalu, apakah ini membuat Fujifilm X-T4 menjadi kamera terbaik yang ada saat ini? Tentu tidak. Dari namanya aja, grafiknya itu most popular aja ya. Jadi yang paling populer aja. Bahkan gue sedih juga karena di grafik ini tidak sesuai dugaan gue, posisi XS10 sangat jauh di bawah. Sebenarnya ini juga grafik just for fun aja sih. Buat gua nggak menggambarkan apa-apa dan jangan menentukan pilihan kamera yang mau kalian beli berdasarkan grafik-grafik kayak gini. Pastinya sesuaikan dengan selera dan kebutuhan workflow kalian. Itu yang paling penting. Oke?
Kita udah banyak review kamera di channel ini dan kalian tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian berdasarkan review yang udah kita buat. Gue pribadi ngambil chart ini tujuannya cuma buat kebutuhan thumbnail clickbait aja. Padahal nggak tahu juga sih efektif atau enggak. Dan udah pasti kalau kalian mengunjungi halaman itu, fontnya masih berjalan dan ya urutan kameranya juga masih bisa berubah-ubah. Tapi setelah gue pikir-pikir di chart yang gue lihat, ada info yang sebenarnya bisa kita pelajari dari chart tersebut. Yaitu tidak ada kamera Lumix di dalam sana. No offense untuk para Lumix user, kita juga dulu cinta Lumix pada masa jayanya. Tapi sepertinya Lumix perlu membawa gebrakan baru agar kameranya bisa dapet panggung lagi. Apalagi ini adalah chart berdasarkan popularitas. Gue bukan menghina, justru gue sedih karena brand yang dulu dipuja-puja oleh mayoritas videographer dan filmmaker dan menjadi batu loncatan untuk esteh, sekarang harus tenggelam karena tak ada inovasi yang berarti. Mungkin minimal autofokusnya lah, mungkin jangan contrast detect mulu. Mungkin coba pakai phase detection autofocus. Yang penting coba untuk bersaing kembali, jangan mau kalah sama Nikon yang gue lihat-lihat udah mulai bangkit lagi. Oke, paling segitu aja buat informasi di hari Senin ini. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya pendapat dan informasi tambahan, boleh banget taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.